Teman-teman, kita boleh idealis, tapi taruhlah idealis itu di belakang dulu kalau kita memang belum sukses nih. Artinya ketika kita masih dalam dunia kampus, kita harus masih mengikuti aturan yang ada pada kampus itu. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kita akan mencoba kembali untuk membahas masalah skripsi, karena ini menjadi sebuah momok sebenarnya buat mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, jadi pada intinya ada begitu banyak yang gue dapatkan sampai sudah kurang lebih 10 tahun menjadi dosen saat ini, dimana mahasiswa yang dibilang milenial seperti sekarang itu kita nggak tahu apa karena gugupnya atau karena dia grogi, ya sering salah tingkah, salah menjawab, ya salah berbicara, ya pada saat skripsi sudah dijadwalkan dan skripsi sedang dimulai, ya. Jadi video ini sebenarnya mau menjawab itu semua. Gue pingin memaparkan apa saja sebenarnya yang tidak boleh dilakukan, don't, dan apa saja yang boleh dilakukan oleh mahasiswa atau do ketika mereka sedang berhadapan dengan yang namanya skripsi. Ya, semoga saja video ini benar-benar bisa menjadi manfaat, bisa memberikan semacam tambahan amunisi buat mahasiswa pada saat menjalankan sidang skripsi, ya. Karena video ini berisi juga tentang solusi-solusi yang harusnya teman-teman lakukan ketika berhadapan dengan dosen penguji. Ya, seperti apa pembahasannya? Namun teman-teman sebelumnya jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah teman-teman, yang pertama adalah mencari tahu yang namanya dosen penguji, ya. Kita masuk dulu dengan yang tidak boleh. Jadi ada beberapa mahasiswa yang gue dapatkan ketika mereka mendapatkan jadwal sidangnya, mereka meminta kepada dosen, entah itu sekretaris prodi biasanya, ya sekretaris program studi, untuk Bu, kalau bisa jangan bapak inilah, Bu jangan ibu inilah, ya. Jadi ketika itu diucapkan masih dalam lingkup kampus, ini yang menjadi salah, ya. Apalagi kalau sampai nanti hal ini kedengar sama si dosennya. Memang dosennya mungkin tidak ada pada saat itu, tapi bisa saja itu karena dibilang dinding itu bertelinga juga, ya. Ya, kalau sampai kedengaran sama dosennya, ini akan menjadi berbahaya, ya. Dosennya sudah pasti tersinggung, dan memang ini tidak seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Jadi teman-teman, don yang pertama adalah jangan sekali-sekali berinisiatif untuk meminta kamu ganti namanya dosen penguji pada saat sidang skripsi nantinya. Ini akan bisa berakibat sangat-sangat buruk buat image kamu ke depannya, ya. Dan apa yang harus teman-teman harus lakukan adalah, ya teman-teman harus mencari tahu tuh siapa dosen-dosen penguji nantinya. Terlebih lagi yang paling penting adalah mencari tahu seperti apa dia punya latar belakang, ya. Bisa saja latar belakang dia adalah seorang aktivis cinta lingkungan misalnya contohnya, atau ternyata dia adalah orang yang sangat menggeluti dunia bisnis, masuk dalam komunitas-komunitas bisnis. Dia sangat perhatian dengan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini akan mempengaruhi pola pikirnya dosen penguji, sehingga kalau teman-teman mencari tahu siapa dosen penguji kamu nantinya dengan dia punya latar belakang seperti yang kita katakan di awal, ini akan membantu kamu dalam mengarahkan jawaban-jawabannya. Bagaimanapun juga dosen-dosen tersebut pasti fokusnya, titik beratnya dalam berpendapat akan melihat seperti apa dia punya kegiatan-kegiatan di luar kampus atau kegiatan-kegiatan setiap harinya. Nah, berikutnya teman-teman, perihal penampilan. Penampilan berarti pakaian juga nih. Kalau kita di dunia hospitality, ya, terutama teman-teman yang jurusannya perhotelan, sudah pasti tuh dia akan dituntut untuk berpenampilan sesuai grooming yang ditetapkan. Mulai dari rambut, ya, mulai dari yang namanya make up, dan juga dia pakaian yang dia pilih, termasuklah aksesoris perhiasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, itu sudah sangat-sangat jelas. Tetapi buat teman-teman di luar dunia hospitality, keramah-tamahan, ya teman-teman dituntut juga sebenarnya untuk berpakaian yang beretika. Etika berarti harus sopan santun tuh, ya. Yang harus tidak boleh dilakukan oleh teman-teman adalah jangan berusaha untuk tampil kece, ya. Ada banyak mahasiswa yang idealis gitu, ya udah ini diri gua mau menjadi diri seperti apa diri gua gitu loh. Jadi
gue akan berpenampilan juga sesuai selera gue. Teman-teman, kita boleh idealis, tapi taruhlah idealis itu di belakang dulu kalau kita memang belum sukses nih. Artinya ketika kita masih dalam dunia kampus, kita harus masih mengikuti aturan yang ada pada kampus itu. Jadi jangan taruh idealisme kita di depan, ya, terus kita berpenampilan sesuka hati, ya, untuk menjelaskan siapa jati diri kita. Itu tidak terlalu penting saat ini, ya. Yang paling penting adalah juga kita punya kerendahan hati untuk mengikuti dulu aturan orang lain, ya. Jadi yang harus dilakukan apa, Pak? Berpakaianlah yang formal dan rapi gitu ya. Jadi formal yang rapi itu biasanya identik dengan jas. Kalau memang dituntut dengan kemeja, kalau memang harus putih hitam, pakailah putih hitam, pakailah dasi, ya, sepatu pantofel, ya. Ini tandanya teman-teman respect dan menghargai dosen-dosen penguji, ya, dosen-dosen yang sudah membantu dalam hal ilmu dan pengetahuan selama kurang lebih 4 tahun teman-teman ada di kampus. Nah, berikutnya kita masuk pada saat sidang skripsinya. Sering sekali mahasiswa, ya, pada saat dia presentasi, dia seperti tidak mempersiapkan sidang kali ini karena apa? Terlalu banyak yang namanya satu, membaca slide atau membaca dia punya jilitan dari skripsinya. Yang gue mau katakan, ya, yang lebih parah dari ini adalah ketika dia berusaha untuk menghafalkan kata demi kata, ya. Ini sebenarnya bisa jadi senjata makan Tuhan. Karena apa? Di saat teman-teman mencoba untuk membaca, teman-teman itu menjadi lebih fokus terhadap apa yang ditulis, apa yang ditampilkan. Begitu juga ketika teman-teman mencoba untuk menghafal, ya. Ketika dalam satu kalimat itu ada satu kata yang teman-teman lupa, ini akan membuat teman-teman buyar tuh ke depannya, ya. Jadi teman-teman berusahalah untuk tidak untuk menghafal atau membaca slide-nya terlalu sering, ya. Membaca sih boleh saja tuh, tinggal melihat. Yang penting adalah teman-teman sudah mengerti arah dari tulisan itu kemana, penjelasannya teman-teman improvisasi aja, ya. Jadi harus dilakukan saat ini adalah teman-teman sebelum sidang, belajarlah di depan cermin untuk berbicara presentasi yang disediakan. Misalnya 15 menit disediakan, ayo teman-teman kasih stopwatch gitu ya, dan teman-teman belajar untuk menjelaskan 15 menit hasil penelitian dari teman-teman. Semakin sering latihan teman-teman, maka semakin memahamin, ya. Jadi pertanyaan apapun nanti yang sulit, teman-teman akan lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, berikutnya teman-teman juga ini berbicara slide-nya. Slide teman-teman, ayo jangan terlalu kaku, jangan terlalu monoton. Artinya apa? Gue paling sering menemukan mahasiswa terlalu banyak kata-kata yang dalam satu slide itu jadi seperti kayak sesak gitu ya. Jadi sebenarnya kita berpikiran, ini sebenarnya materi presentasi atau e-book gitu loh. Kok sampai hampir semua bahasanya itu seperti bahasa sebuah buku gitu. Jadi teman-teman usahakan hindari yang namanya terlalu membuat slide yang kaku, terlalu banyak tulisannya. Saran gue adalah buat slide yang menarik, ya. Belajar di Google itu banyak banget contoh-contoh slide yang menarik. Slide yang menarik di versinya gue adalah sekali lagi dia sedikit kata-kata, artinya dengan sedikit itu kita mampu menjelaskan, mampu berimprovisasi. Yang kedua, mainkan visual, ya. Jangan juga terlalu banyak warna, ya. Pilih warna-warna yang adem saja, ya. Kalau memang mau pakai template atau background silakan, tapi sesuaikan dengan materi atau konsep yang kamu pegang, yang sesuai dengan judul kamu tuh, ya. Terus teman-teman, kalau seandainya memang teman-teman butuh semacam audio, pakai audionya. Kalau ternyata harus pakai materi yang harus diperlihatkan, bawa pada saat itu semacam maket, atau misalnya kalau dia eksperimen, bawalah memang hasil eksperimen kamu. Jadi silakan bawa alat-alat pembantu yang memang membantu kamu nanti dalam hal penjelasannya. Hal lain yang teman-teman harus ingat juga ketika berbicara atau mempresentasikan, teman-teman ayo jangan tidak eye contact, ya. Jangan berbicara juga terlalu pelan. Sering sekali mahasiswa tuh ada yang memang mengeluh, Pak, kok pada saat sempro kemarin gue ngerasa tak diperhatikan sama dosen penguji. Dosen penguji itu sibuk membaca jilitannya aja tuh yang sudah kita bagikan. Iya teman-teman, jangan fokus sama dosennya tuh. Sekali lagi, ada tipe orang yang auditori, dimana ketika dia mendengarkan walaupun melihat ke objek yang lain, di situ dia bisa benar-benar memahami dan mengamatin yang sesungguhnya. Jadi tidak semua kita tipe visual, dimana kalau tipe visual kan dengan melihat orangnya yang berbicara, di situ kita benar-benar menyimak, ya. Tapi ingat, ada orang tipe auditori juga. Jadi sebaik-baiknya fokuslah terhadap
kamu punya pelafalan ya. Ingat, intonasi kamu juga harus jelas ya, tidak seperti marah-marah. Artinya juga kamu di sana bisa mengendalikan seperti apa situasi sidangnya. Nah teman-teman, jadi daripada kamu terlalu fokus dengan dosen penguji, kamu harus lebih fokus dengan diri kamu ya. Jadi miliki yang namanya pelafalan yang jelas, berbicaralah dengan tenang, jangan terlalu cepat-cepat, terburu-buru, jadi kata perkataannya terlalu susah untuk dimengerti gitu ya. Dan juga yang pastinya teman-teman harus bisa suaranya jangan terlalu pelan ya, tidak terlalu keras seperti orang marah-marah juga. Intinya di sini belajar bagaimana kamu memiliki yang namanya menjadi seorang public speaker tuh ya, tapi dalam konteks yang formal, bukan yang informalnya. Hati-hati juga teman-teman ketika mempresentasikan, janganlah berbicara terlalu bertele-tele, artinya informasinya terlalu umum dan tidak langsung kepada hasil penelitian kamunya tuh ya. Jadi sering mahasiswa pada akhirnya memang terlalu mengikut seperti apa senior-seniornya sebelumnya ya. Sebenarnya tidak ada aturan bahwa kamu itu harus berbicara bab 1 dulu, bab 2, bab 3, bab 4. Itu memang pembicaraan yang sistematis tuh. Namun menurut pendapat gua, sekali lagi ya, kamu harus menjadi diri kamu sendiri, kamu harus bisa berinovasi juga ya. Jadi kalau kita berbicara sesuai karakter kita, sesuai kemampuan kita, itu jauh lebih bagus daripada hanya sekedar ngikutin ya senior gue juga ngelakuin itu sebelumnya ya. Jadi hati-hati teman-teman dengan cara-cara seperti ini. Yang paling penting poinnya adalah bagaimana teman-teman itu bisa berbicara untuk tidak terlalu di permukaan, tapi juga harus berbicara kepada poin dari penulisan kamu sendiri. Nah berikutnya teman-teman, jangan terlalu panik, don't be panic gitu ya. Akan ada selalu dosen-dosen yang menantang kamu, akan ada selalu pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit untuk kamu jawab ya. Teman-teman, sekali lagi dengan kamu panik, kamu akan kesulitan ke depannya pada saat sidang ini ya. Saran dari gua ya sekali lagi bahwa ini kan bukan jumpa fans, yang pastinya ya puja-puji buat kamu itu ya akan sangat sulit lah didapatkan di sidang. Jadi teman-teman, yang paling penting percaya diri aja bahwa kamu yang survei itu, kamu yang melakukan tanya jawab kepada narasumber kamu, kamu yang tahu teori-teori pendukung kamu. Ya udah, teman-teman harus lebih percaya diri ya, makanya persiapkan dengan latihan-latihan pada saat sebelum sidang. Ya gue yakin pertanyaan sesukar apapun, kalau teman-teman memahami penulisannya, teman-teman pasti punya jawaban-jawaban yang memang sesuai terhadap pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengujinya. Nah ketika harus menjawab pun jangan juga pakai emosi gitu loh, jangan terlalu emosional gitu ya. Sekali lagi, emosional tuh selalu banyak minusnya, banyak negatifnya ya. Jadi teman-teman kendalikan diri kamu, ini akan penting buat kamunya ke depan, tidak hanya pada saat sidang. Kalau kamu bisa ya menjinakkan diri kamu gitu ya. Jadi seemosi-emosi apapun kamu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dosen penguji tersebut dengan teori pendukung dan juga fakta di lapangan. Selama ini yang dikedepankan, percaya deh, dosen-dosen penguji pasti yang memang juga dosen kamu akan mengerti itu arah kamunya seperti apa. Tapi terkadang memang kenapa kita jadi bertanya lagi dan bertanya lagi, karena sering mahasiswa menjawabnya bertele-tele dan tidak to the point. Nah sering sekali mahasiswa dia akan mencoba menjawab yang salah dan terkesan kayak ya menghindari ada sesuatu, atau mungkin beberapa teman tuh menganggap ya gue takut kalau dianggap nanti penulisan gue nih bukan penulisan gue, tapi gue pakai joki, pakai orang yang menulisnya. Ya jadi teman-teman nggak perlu takut kalau memang seandainya kamu nggak melakukan hal itu ya. Don't take it too personal juga. Kalau kamu misalnya memang sudah tidak suka dengan dosennya, ya udah jangan terlalu dibawa ke hati itu ya. Jadi hindari yang seperti itu, karena bagaimanapun juga ke depan dalam hidup kita kalau mau sukses harus tuh yang namanya berdampingan dengan orang-orang yang tidak suka sama kita ya, orang-orang yang memang mungkin tidak sependapat dengan kita ya. Kita akan di apa namanya berada di sekitar orang-orang yang seperti itu. Dari orang-orang itu juga sebenarnya yang membawa kita lebih cepat lagi kepada kesuksesan, karena motivasi biasanya datang dari mereka tuh. Nah terakhir teman-teman, jangan juga memotong pembicaraan atau pertanyaan dari si dosennya. Ini sering terjadi karena mahasiswa tuh kadang lagi on fire gitu ya, lagi benar-benar bersemangat banget, sehingga dosennya lagi mencoba menjelaskan dipotong. Sedikit saran aja, kalau memang teman-teman merasa ragu terhadap pertanyaan dari si dosennya, teman-teman bisa mengelaborasi itu, elaborasi misalnya mengulangin lagi tuh pertanyaan dari si dosennya. Nah sebagai contohnya misalnya nih, kalau teman-teman dihadapkan sama pertanyaan dosennya tentang
tingkat okupansi atau okupansi yang dikaitkan dengan peramalan tentang pendapatan dari tingkat huni kamar ke depannya. Ya teman-teman mengelaborasi, baik Bapak, adapun tingkat hunian kamar atau okupansi di hotel saya saat ini, di hotel tempat objek penelitian saya adalah seperti ini dengan ekspektasi dari manajemen adalah. Jadi pengulangan yang sifatnya pertanyaan dari si dosen itu perlu kita lakukan untuk kita meyakinkan bahwa maksud dari pertanyaan si dosennya adalah seperti ini, dan seperti ini. Dengan kita tidak elaborasi, ini bisa dianggap kita seperti tidak menyimak, ya. Nah, tidak menyimak ini berakibat dosen bisa beranggapan bahwa teman-teman mahasiswa tidak menghargai, ya. Terlebih lagi tidak menguasai masalah atau penelitian yang teman-teman tulis sendiri. Seperti itu, ya teman-teman. Jadi itu adalah do dan don't yang bisa gue bantu kepada teman-teman mahasiswa. Semoga saja ini membekali. Terlebih lagi bagaimanapun practice makes perfect. Jadi semakin banyak teman-teman latihan, itu akan membantu kesempurnaan dari penelitian atau penulisan yang teman-teman buat. Ya teman-teman, itu saja sekiranya, semoga bermanfaat. Dan terlebih lagi semoga teman-teman mendapatkan nilai yang bagus, lulus semuanya. Terlebih lagi setelah lulus sudah ada pekerjaan yang menunggu, terlebih lagi usahanya juga dipermudah, diperlancar. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like dan komennya. Subre. Thank you very much and God bless you all. Ow.